Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong, membantu, menginspirasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita hari ini saya ambil dari Hosea pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Hosea pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Demikian firman-Nya. Dengarlah firman Tuhan hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita sebagai umat, sebagai orang percaya, mengalami kehancuran dalam hidup. Saya percaya kita tidak mau menginginkan kehancuran dalam hidup kita. Saya percaya kita tidak rindu keluarga kita, usaha kita, masa depan anak-anak kita mengalami kehancuran. Tapi saya percaya kita merindukan suatu kehidupan kita yang baik, mengalami suatu masa depan yang baik buat anak-anak kita, keluarga kita semua baik. Itu yang kita harapkan. Tapi dari sini kita belajar bagaimana umat Israel mengalami suatu kehancuran dalam hidup. Dalam ayat 2 dan 3 digambarkan hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Itu suatu gambaran yang disampaikan oleh Hosea bagaimana kehancuran umat Israel pada waktu itu oleh karena kehidupan umat yang penuh bergelimangan dengan dosa. Karena itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Itulah kehancuran dalam hidup umat Israel pada waktu itu. Kita mau belajar apa yang menjadi penyebab kita mengalami kehancuran dalam hidup kita. Dari firman Allah ini kita akan melihat ada 3 penyebab dari kita sehingga kita mengalami kehancuran dalam hidup, kehancuran dalam keluarga, kehancuran dalam pekerjaan, usaha, bahkan anak-anak kita. Setidaknya ada 3 penyebab. Yang pertama dalam ayat 1, dengarlah firman Tuhan hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan. Sebab tidak ada kesetiaan. Karena itu Allah berperkara dengan umat Israel pada waktu itu. Dan ini yang saya lihat sebagai penyebab sehingga umat Israel mengalami kehancuran dalam hidup mereka. Dan saya percaya ini juga menjadi penyebab dalam hidup kita sehingga kita mengalami kehancuran. Baik kehancuran dalam pekerjaan kita, kehancuran dalam keluarga kita, kehancuran bagi masa depan kita. Dan salah satu penyebabnya adalah tidak ada kesetiaan. Karena itu sebagai umat kita belajar. Mari kita jadi umat yang setia. Dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Kita menjadi umat yang setia dalam beribadah. Kita jadi umat yang setia supaya kita tidak mengalami kehancuran dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah tidak setia, maka disitulah kita akan mengalami kehancuran dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab kehancuran dalam hidup kita? Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Yang kedua yang menjadi penyebab kehancuran dalam hidup umat Israel, termasuk juga dalam hidup kita, adalah tidak ada kasih. Tidak ada lagi cinta kasih terhadap sesama kita. Kita seringkali memperlakukan manusia itu, maaf kata, sudah jadi seperti binatang. Makanya di situ dikatakan bahwa hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah.
Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada kasih lagi. Tidak ada cinta kasih lagi kepada sesama kita. Sehingga kita seenaknya memperlakukan orang. Kita seenaknya menghina orang, memaki orang, berbuat kekerasan kepada orang. Bahkan ada penumpahan darah kepada orang. Apa yang menyebabkan? Karena tidak ada kasih. Dan ketika tidak ada kasih, maka di situ salah satu penyebab kehancuran dalam hidup kita. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita sudah mulai tidak ada kasih lagi kepada sesama, ingat bahwa kita akan mengalami kehancuran dalam hidup kita. Karena itu, supaya kita tidak mengalami kehancuran dalam hidup, kita mulai belajar supaya kita punya kasih. Kita mengasihi sesama kita sehingga kita tidak berbuat kekerasan terhadap sesama. Kita tidak membuat penumpahan darah kepada sesama kita. Kita tidak merugikan sesama kita karena kita mengasihi mereka. Kalau kita mengasihi, kalau kita ada kasih, saya percaya kita tidak akan mengalami kehancuran dalam hidup kita. Yang ketiga yang menjadi penyebab kehancuran dalam hidup kita, belajar dari umat Israel. Ayat 4 bagian terakhir, ayat 1 bagian terakhir, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Penyebab ketiga kehancuran dalam hidup kita adalah tidak ada pengenalan akan Allah. Makanya diperjelas dalam ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ketika tidak ada pengenalan akan Allah, maka di situ dosa akan merajalela, kejahatan akan merajalela. Dan disitulah kita mengalami kehancuran dalam hidup kita. Tapi ketika kita mulai belajar ada pengenalan akan Allah, kita mulai mengenal Allah yang sesungguhnya, pengenalan akan Allah akan terjadi transformasi dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita tidak akan mengalami kehancuran dalam hidup kita. Tapi ketika tidak ada pengenalan akan Allah, kita masa bodoh dengan Tuhan, kita malas tahu dengan Tuhan, maka saya percaya kita sedang mengalami kehancuran dalam hidup kita. Tapi kita tidak mau supaya kita mengalami kehancuran dalam hidup. Tapi sebaliknya kita mau supaya kita mengalami suatu kehidupan yang berbahagia dalam hidup kita. Karena itu kita belajar untuk kita mulai mengenal Allah dengan baik. Karena pengenalan akan Allah lah yang menolong kita untuk hidup kita semakin baik dan berkenan kepada Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami belajar dari pengalaman hidup umat Israel mengalami kehancuran dalam hidup. Ada 3 hal yang menyebabkan umat Israel mengalami kehancuran dalam hidup, demikian juga dalam hidup kami. Karena tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Tuhan, tolong kami. Kami tidak rindu kami mengalami kehancuran dalam hidup kami. Karena itu tolonglah kami supaya kami ada kesetiaan, ada kasih, dan ada pengenalan akan Allah. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sakit secara khusus, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.